Mulai? Oke, mulai ya. Shalom, Bu Bisi dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1, Ekonomi Makro, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nareswari, kemudian ada Welin, Oscar, Irwandi, Melanie, Moses, Christian, dan John. Next. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan konsep materi. Yang pertama, pengertian SDGs serta 4 pilarnya, kemudian penjelasan tujuannya dari tujuan 1 hingga 17, kemudian mengapa SDGs itu penting serta manfaat, kemudian dampak positif untuk pemerintah serta masyarakat, kemudian dampak negatif pemerintah dan masyarakat serta contoh penerapan di pemerintah juga masyarakat, dan yang terakhir usaha yang dilakukan pemerintah untuk SDGs. Next. Baik, pada bagian pertama akan saya jelaskan. Dapat kita pahami SDGs itu Sustainable Development Goals. Intinya, suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Tujuannya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi untuk lingkungan. Dalam SDGs terdapat 4 pilar. Yang pertama ada pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, ekonomi, pembangunan hukum, dan tata kelola. Yang pertama, pembangunan sosial. Intinya tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas, secara adil dan setara. Kemudian yang kedua, dapat dipahami bahwa tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha serta inovasi, industri, inklusi, dan infrastruktur. Dan yang terakhir, terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan. Next. Tujuan pertama dan kedua. Tujuan pertama, mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk. Targetnya menghapus kemiskinan ekstrim, mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin tingkat nasional, untuk mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Kemudian memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan, yang mendapat hak setara untuk mengakses sumber ekonomi. Target yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Targetnya pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat. Kemudian menaikkan investasi termasuk melalui kerjasama internasional dan memperbaiki serta mencegah pembatasan perdagangan serta disrupsi dalam pasar agrikultur dunia. Next. Selanjutnya, tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga itu adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan kehidupan sehat dan sejahtera itu untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai suatu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi proses, output, dan income pembangunan serta memahamkan bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama daerah demokrasi saat ini. Program yang diusulkan untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan itu adalah paradigma kesehatan, pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Yang selanjutnya itu ada tujuan yang keempat. Tujuan yang keempat itu adalah pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas itu adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang. Jadi pendidikan itu merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia, karena pendidikan itu memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan, karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya itu tidak lepas dari pendidikan. Jadi investasi pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta
situasi sosial yang ada di masyarakat. Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agen of change yang merupakan membawa perubahan, namun generasi muda harus dapat bisa menjadi agen of prosedur yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Next. Selanjutnya, tujuan kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Targetnya yang pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja. Yang kedua, mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat. Yang ketiga, menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan seperti perkawinan anak dini dan paksa dan sunat pada perempuan. Yang keempat, menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial, serta mendorong adanya tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional. Yang kelima, memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Tujuan keenam yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua target. Targetnya yang pertama, pada tahun 2030 mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. Yang kedua, pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan. Yang ketiga, pada tahun 2030 memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah, dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global. Yang keempat, pada tahun 2030, secara substansif meningkatkan penggunaan air secara efisien di semua sektor dengan memastikan pengambilan dan suplai air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air. Yang kelima, pada tahun 2030 mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi pada setiap level termasuk melalui kerjasama antar batas lainnya. Next. Baik, kemudian saya akan menjelaskan bagian 7 dan 8. Tujuan ke-7, energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah cara yang paling tepat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian, energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Kemudian melalui kombinasi beberapa teknologi efisiensi energi, desain bangunan yang baik, dan teknologi atap terbarukan yang baru, gedung Zero Net Energy sudah bisa dibangun. Kemudian tentunya selain efisiensi energi, reformasi kebijakan dan penghapusan subsidi perlu juga memastikan bahwa negara-negara beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Kemajuan teknologi yang pesat telah menurunkan biaya energi terbarukan bagi tiap orang. Kemudian tujuan ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Kemudian memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari kecengkraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus-menerus, investasi yang tidak memadai,
dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak, namun juga membuat pertumbuhan yang kuat, inklusif, dan dapat mengurangi kemiskinan. Next. Tujuan ke-9, membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi. Target yang pertama, membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan berkelanjutan dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional antar batas. Yang kedua, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil. Dan pada tahun 2030, meningkatkan mutu infrastruktur dan menambahkan komponen pada industri agar dapat berkelanjutan. Yang keempat, menambah penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri. Dan tujuan yang ke-10, mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Target yang pertama, pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi. Yang kedua, pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan atau outcome. Next. Tujuan ke-11 dan ke-12. Tujuan ke-11 membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Target pada tahun 2030 memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua yang meningkatkan mutu pemukiman kumuh. Kedua, pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas untuk merencanakan dan pengelolaan pemukiman. Ketiga, memuatkan upaya dan melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia. Tujuan ke-12, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Target, mengimplementasikan kerangka kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kedua, mendukung negara-negara berkembang untuk menguatkan kapasitas ilmiah dan teknologi agar dapat bergerak menuju pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tiga, mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan. Next. Tujuan ke-13 dan 14. Tujuan 13 yaitu mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Targetnya yang pertama menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara. Yang kedua, mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Yang ketiga yaitu memperbaiki pendidikan, penyadaran, dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini. Tujuan yang ke-14 yaitu mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, maritim, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Itu pertama, pada tahun 2025 mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi lautan. Kedua, pada tahun 2020 secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut.
dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan. Yang ketiga yaitu meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya kesamaan air laut, termasuk memperbanyak kerjasama ilmiah pada setiap level. Next. Tujuan 15 dan 16. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Target yang pertama, pada tahun 2020 memastikan bahwa konservasi restoran dan penggunaan. Yang kedua, memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber. Yang ketiga, memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan semua level. Yang keempat, memperbanyak dukungan global untuk upaya-upaya memerangi pemburuan dan penjualan spesial dilindungi. Tujuan 16, mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Target yang pertama, secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun. Yang kedua, mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Yang ketiga, mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua. Next. Tujuan yang menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Target yang pertama, menguatkan mobilisasi sumber daya domestik termasuk melalui bantuan internasional kepada negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas domestik dalam hal pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya. Mendorong sistem perdagangan multilateral yang universal berdasarkan aturan non-diskriminatif dan setara di bawah WTO, termasuk melalui konklusi negosiasi di bawah agenda pembangunan Doha. Isu-isu sistematik, koherensi kebijakan dan institusional. Memperbaiki stabilitas ekonomi makro global termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan, meningkatkan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan. Next. Mengapa SDGs itu penting? Yakni yang pertama, melestarikan serta memanfaatkan samudra, lautan juga sebagai sumber daya laut yang bersifat berkelanjutan. Yang kedua, mengambil langkah mendesak guna memerangi perubahan musim atau iklim. Yang ketiga, menjamin pola produksi serta pola konsumsi yang bersifat terus-menerus. Yang keempat, menjadikan kota termasuk juga pemukiman manusia yang bersifat inklusif, berketahanan, aman, dan juga berkelanjutan. Yang kelima, mengurangi angka kesengajaan baik dalam maupun antar negara. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang memiliki ketahanan dan mendorong industrialisasi. Selanjutnya, mendorong angka pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus. Selanjutnya, manfaat dari SDGs. Yang pertama, mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, mencapai pendidikan yang universal. Yang ketiga, meningkatkan kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan. Yang kelima, mengurangi kematian anak. Yang keenam, meningkatkan kesehatan mental. Yang ketujuh, membasmi HIV, malaria, dan penyakit lainnya. Next. Selanjutnya, dampak positif SDGs untuk pemerintah dan masyarakat. Dampak positif pengaruh SDGs untuk pemerintah. Yang pertama, saat pemerintah Indonesia fokus dalam implementasi SDGs, negeri ini juga mendapatkan bonus demografi dengan perkiraan angka produktif yang akan menyentuh 67% dan sangat potensial untuk memajukan bangsa sebagai implementasi dari kepentingan nasional. Yang kedua, Indonesia akan mengalami bonus demografi seiring dengan implementasi SDGs. Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai SDGs jika ditinjau dari sisi demografi dunia. Kemudian dampak positif SDGs untuk masyarakat. Yang pertama, pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Kemudian pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan
sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan. Next. Selain dari dampak positif, di sini SGDS memberi dampak negatif untuk masyarakat. Yang pertama, penurunan angka kemiskinan. Yang kedua, angka kematian ibu hingga saat ini masih jauh di atas target MDGs. Dan di samping itu, upaya menekan kasus HIV atau AIDS dan malnutrisi juga masih mengalami sejumlah kendala. Yang terakhir, ditambah dengan belum terpenuhinya akses terhadap sanitasi dan air bersih dan kerusakan lingkungan karena tindakan eksploitasi secara besar-besaran. Selanjutnya ada dampak negatif bagi pemerintah, yaitu mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kelaparan, juga berpengaruh pada ketidaksetaraan di mana jumlah pengangguran semakin meningkat. Next. Contoh penerapan SDGs di pemerintah dan masyarakat. Contoh penerapan di pemerintah yaitu wujud komitmen Indonesia terhadap SDGs telah dimulai jauh sebelum dideklarasikannya SDGs pada September 2015 dengan mensinergikan 94 target SDGs ke dalam RPJMN 2005-2019. Komitmen ini akan dilanjutkan dan lebih ditingkatkan dengan mengintegrasikan lebih banyak target SDGs ke dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Paradigma baru yang dibawakan oleh SDGs telah merubah pendekatan pemerintah Indonesia dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Contoh penerapan di masyarakat yaitu salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh melalui implementasi sistem jaminan sosial nasional atau SJSN di bidang kesehatan. Jumlah penerima manfaat yang dicakup oleh skema ini pada 2016 mencapai sekitar 172 juta orang atau 66,4% dari populasi. Next. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, Indonesia berkomitmen untuk mendukung kesepakatan global tersebut demi mewujudkan pembangunan yang adil, damai, dan berkelanjutan. Yang kedua, salah satu bentuk komitmen ialah diluncurkannya Rencana Aksi Nasional atau RAN SDGs, Rencana Kerja Pembangunan Terpadu Komprehensif yang terwujud dari sinergi kerja antara pemerintah dan institusi non-pemerintah. Yang ketiga, Indonesia telah menyelaraskan RAN TPB SDGs tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019. Yang keempat, RAN SDGs adalah perencanaan yang dikerjakan sangat intensif untuk memenuhi capaian 319 indikator dengan ribuan kegiatan yang nyata. Lebih dari 200 institusi non-pemerintah yang berkontribusi dan terlibat secara intensif memperlihatkan bahwa prinsip inklusif SDGs telah dijalankan dengan konsisten. Yang kelima, Indonesia akan fokus pada implementasi kegiatan program yang mendukung pencapaian tujuan SDGs dengan monitoring dan evaluasi komprehensif. Next. Baik, berikut adalah sumber referensi dari segala Wikipedia maupun website yang kami cari dan juga kami analisis. Next. Terima kasih atas kesempatan waktunya dan terima kasih telah menonton serta menyimak materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila tidak ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.